Negeri Bima memang luas. Pergi memancing ke Pulau Buru. Mengapa terasa panas? Karena Ustadz pakai baju baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz. Salam kenal juga. Saya dari Saudi arah Bima. Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima, karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu Pak Ustadz Somad? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi sholatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi sholatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia pun mengulangi sholatnya 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau rukuk, rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya rukuk 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa orang sholat gak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin. Karena nggak dibaca di Allah, 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 Allah. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat? Betul, maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya. Agak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah 2, gerakannya dan waktunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuknya mendongak. Lalu kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumakninah. Ujung kaki 2, ujung lutut 2, tapak tangan 2, kening 1. Nggak ada orang keningnya 2. Nempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib. Hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh gak terlalu terpaksa kena. Dan memang agak tidak paksa kan. Mohon maaf yang pesennya harus itu. Jadi saya cerita tentang saya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci. Makanya sebagian orang karena ngomong sholat dinaikkannya ke atas supaya menempel ke bawah. Afdalnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat, dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, nggak ada sajadah. Sholat dia, pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan, tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh. Begitu yang diajarkan Nabi.
Kenapa orang bisa tasbihnya itu cepat sekali? Karena tidak diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut pasti pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kita pelan itu karena diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau ada bapak ibu lihat ada orang cepat sekali, itu kan nggak diucapkan. Nggak diucapkan. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, itu pakai nafas membantu lebih khusyuk, diucapkan walaupun sholat zuhur dan asar. Pakai nafas dan diucapkan. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arad. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya. Dari mana kamu tahu? Bitirabi lihiyati. Aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak. Ini ada orang sholat mulutnya nggak bergerak sama sekali. Matanya aja yang bergerak. Sholat apa ini? Ini pertanyaan sederhana, tapi mengkoreksi lagi sholat kita. Yang tidak benar sholatnya karena tidak membaca. Dibaca, qiraah itu artinya membaca. Sedangkan orang yang baca mulutnya nggak bergerak itu namanya mutola'ah. Itu beda dalam bahasa Arab. Kalau bergerak membaca, makanya qiraatul Fatihah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni anta al-qadim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumanina. Kalau tidak ada tumanina, kata Nabi, ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Mari kita jaga sholat kita lagi, insyaallah. Jangan menjadi pencuri sholat. Bagaimana mencuri sholat? Karena tidak lengkap rukunnya, syarat-syaratnya menurut pandangan ulama fikih. Ada orang sekarang ketika ditanya, kamu sholatnya kok cepat sekali, nggak lengkap. Yang penting hati kita. Ini orang tidak belajar fikih, nggak ngaji. Dan orang seperti ini tidak ada di Bima. Dulu pernah ada tapi sudah meninggal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kirim Al-Fatihah, apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk istrinya Siti Khadijah? Apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk Ja'far saudara kembarnya? Apakah Nabi para sahabat kirim Al-Fatihah? Supaya kami paham Pak Ustaz. Jadi ini yang nanya ini, dia mau beramal kalau dilakukan Nabi. Kalau nggak dilakukan Nabi, nggak mau. Nggak apa-apa, bagus. Ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat Abdul Somad. Dia sebelum tidur malam bertasbih Al-Fa'uqdah 2000 simpul. Diambilnya simpul tali 2000. Simpul tali 2000. Habis itu zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 2000 simpul. Sekarang saya tanya, bolehkah bertasbih 2000 kali sebelum tidur malam? Boleh apa nggak boleh? Sekarang balik pertanyaannya, pernahkah Nabi melakukannya? Nggak pernah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi, apakah boleh dilakukan? Tadi katanya boleh, sekarang nggak boleh. Ternyata kalau ngomong sama orang belum sarapan susah ya. Oke, contoh kasus yang kedua.
ada seorang imam mazhab. Tadi yang bertasbih 2000 kali sebelum tidur itu sahabat Nabi, namanya Abu Hurairah. Sahabat Nabi. Di mana bisa dibaca biografinya? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Siapa yang nulis? Imam Az-Zahabi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang kedua, da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i fi salati, dalam solat saya arba'ina sanah, 40 tahun. Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bolehkah mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun? Boleh. Sekarang pakai logika ini. Pernahkah dilakukan Nabi? Nggak pernah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi berarti nggak boleh. Ini pertanyaan tingkat tinggi. Apakah mesti disyaratkan, mesti dilakukan Nabi dan sahabat? Puasa Nabi Daud, pernahkah Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud secara berterusan? Yasumu yauman wa yuftiru yauman? Gak pernah, tapi Nabi memujinya. Apa kata Nabi? Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud. Nabi tak pernah melakukannya. Jadi sunnah ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya tapi Nabi tak melakukannya. Ada jenis yang ketiga, sunnah takririyah, Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, dilakukan orang lain, disetujui Nabi. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi ada satu sahabat bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Aku gak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Aku gak pernah melakukannya. Kenapa kamu pandai-pandai buat doa itu? Kau masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasuna malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit ingin mencatat doa yang kau baca.